Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Novi Akilahaya dan rekan saya Afina Aulia Rahantan. Di sini akan menjelaskan tentang profil metabolit berbagai pembangunan roti buah daun, Artocarpus atletis Parkinson, Fosberg, dan identifikasi komponen utama. Nah, pengertiannya sendiri itu secara empiris Artocarpus atletis itu atau sukun daun ini banyak digunakan sebagai obat tradisional. Atletis daun yang tradisional digunakan untuk menyembuhkan malaria, disentri, penyakit kulit, antidiabetes, antioksidan, dan antibakteri. Daun kering jatuh dari sukun yang secara empiris bekas sebagai antidiabetes dan antihipertensi. Ekstrak daun sukun juga telah terbukti memiliki aktivitas melawan sel tumor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan profil metabolit dari daun yang hijau, melekat kuning, jatuh kuning, kering jatuh, dan daun hijau difermentasi. Nah, ini ada foto-fotonya di bawah. Kalian bisa lihat sendiri ya contoh-contohnya dari yang warna kuning, hijau, kering jatuh, daun hijau difermentasi. Lalu bahannya itu ada daun hijau, melekat kuning, daun yang jatuh kuning, daun yang kering jatuh, daun yang hijau difermentasi. Nah, prosedur kerjanya itu ada daun sukun dicuci dengan air mengalir. Yang kedua, daun dikeringkan suhu 45 derajat Celcius selama 5 hari. Habis itu ada ekstrak dianalisis dengan HPLC dan TLC. Lalu ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut yang berbeda. Fraksinasi diekstrak dilakukan PLC dengan fase diam dan fase gerak. Lalu selanjutnya itu dilakukannya fraksi dimurnikan dengan kromatografi sentrifugal dengan fase diam dan fase gerak. Selanjutnya ada subfraksi dimurnikan menggunakan TLC, kromatografi preparatif. Lalu yang terakhir itu kemurnian dari senyawa terisolasi itu diuji oleh 2D TLC. Lalu bisa dilihat hasilnya. Kemudian ada tabel total ASH kandungan T. Nah, jumlah kandungan abu yang disajikan dalam tabel 1 ini menunjukkan bahwa persentase kadar abu di daun kuning dan daun kuning jatuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Karena daun ini menunjukkan tinggi anorganik yang hadir dalam daun tersebut. Pada daun hijau, metabolisme masih aktif dan banyak metabolit sementara atau intermediate secara aktif disintesis dan banyak yang terakumulasi dalam vakuola tersebut. Selain itu, banyak metabolit primer juga yang larut dalam air atau air panas karena etanol solut material tuh di dalam daun kering yang jatuh itu jauh lebih tinggi dibandingkan daun yang lain. Setelah itu, ada profil HPLC dari ekstrak daun. Nah, yang pertama dilakukan tuh analisis HPLC dilakukan terhadap ekstrak metanol daun. Nah, diekstraksi dilakukan dengan maserasi 50 gram daun dengan 150 ml MOH selama 72 jam. Kemudian ekstrak disaring melalui menggunakan nilon membran 0,45 ml dan 20 mikrofiltrat. Langsung disuntikan pada kromatogram cair. Setelah itu, analisis HPLC dilakukan dengan menggunakan C18 ODS kolom dengan gradian elusi menggunakan MOH 5% HOAC. Nah, ini tuh semua sistem deteksinya tuh menggunakan DAD pada 280 dan 350 nanometer. Kemudian pada tabel 3 comparison Sonswear dilakukan oleh HPLC. Di sini tabelnya bisa dilihat sendiri. Nah, di situ tuh kemudian tuh gambar 3 tuh dia menunjukkan bahwa profil metabolik dari ekstrak metanol dari berbagai daun yang sama itu, tetapi kuantitas atau kualitas senyawa individunya tuh berbeda. Selanjutnya tuh ada pemisahan dan pemurnian. Ya, yang pertama tuh ada fraksinasi ekstrak heksana dilakukan dengan menggunakan vakum cair, kromatografi atau VLC. Nah, yang kedua tuh digunakan elusi gradian dengan heksana, etil asetat dan metanol. Kemudian yang ketiga tuh ada fraksi nomor 5 dan 6 digabungkan dan lebih lanjut dipisahkan oleh sentrifugal kromatografi atau komatotron. Nah, yang keempat itu dengan ketebalan fase diam 2 mm dan menggunakan N-heksan etil asetat sebagai fase gerak.
Setelah itu, TLC pemantauan fraksi 9-21 digabungkan. Nah, menghasilkan 199,1 mg isolat mentah. Nah, kemudian nanti pemurnian itu dilakukan dengan menggunakan kromatotron dengan ketebalan 1 mm dari fase diam dan elusi isokraktik dengan N-heksan. Nah, kesimpulan yang didapat dari kita disimpulkan bahwa pada pola metabolit dari sukun di berbagai perkembangan mirip tetapi berbeda dalam kuantitas setiap komponen. Daun kering jatuh memberikan etanol bahan larut tertinggi dan menarik untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai sumber obat herbal. Nah, 3 senyawa telah diisolasi dari daun sukun kering jatuh. Senyawa yang diisolasi diidentifikasi sebagai sitostenon, B-karoten, dan flavonoid dengan 2 kelompok prenyl. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.